Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan, haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita akan menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Praise God, haleluya. Kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini. Kami datang dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penundukan diri di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat. Sebab kami tahu, kami sadari bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bukan siapa-siapa Bapa. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada dan tinggal bersama dengan kami. Untuk menjadi gembala kami yang akan mengembalai kami, untuk menjadi guru kami yang akan mengajar kami kepada seluruh kebenaran itu, untuk menjadi pemimpin kami yang akan memimpin setiap langkah kami, dan untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang akan menyelamatkan kami umat manusia. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami mau serahkan kebaktian mission hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya, dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan kuduskan kami, Tuhan bersihkan kami, Tuhan layakkan kami agar kami boleh layak untuk datang menghampiri tahta-Mu yang maha kudus, untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Terima kasih Bapa, penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Kami mau serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. The goodness of God.
running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything, 'cause your goodness is running after, is running after me. Of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. The goodness of God. The goodness of God. The goodness of Benar Tuhan, the goodness of God. We give you all the praise and the glory. Our belongs to you, Lord. For you are so good, Lord. The goodness of God running after me. Thank you so much. Kami siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Kita akan memuji Tuhan. Amin. Kuasanya
kasih-Nya dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya. Amin. Dan menikmati firman-Nya. Amin. Praise God. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Praise God. Haleluya. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Selamanya, selamanya bersamamu. Tangan-Mu Tuhan yang menyelamatkan, yang menyelesaikan, yang menolong. Tangan-Mu Tuhan sungguh besar, yang berkuasa, yang menyelamatkan. Benar Tuhan, tangan Tuhan yang menyelesaikan, tangan Tuhan yang menyelamatkan, tangan Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami mau serahkan Bapa jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu Bapa.
Biarlah Tuhan yang hadir, Tuhan yang beracara, Tuhan yang ambil alih Bapa, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Urapi terus hamba-Mu dengan urapan yang baru. Urapi kami semua Bapa. Dan Tuhan terus Bapa mengajar kami Bapa, dan menolong kami. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan, senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan, hanya untuk menyembah Tuhan kita yang ajaib dan menyembah Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Kita mau menyembah Dia dan menyembah dan memuji Tuhan kita yang dahsyat. Ya Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang berkuasa, Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Amin. Praise God. Haleluya. Gimana kabarnya Bapak Ibu? I hope everyone doing well. Di tahun yang baru ya, tahun 2025, kita sudah berada di pertengahan bulan di tahun 2025 ya, bulan Januari tahun 2025. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Ya, tetapi yang satu hal selalu kita harus ingat, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa, Dia Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan yang sudah menyertai kita sampai pada hari ini ya. Semua karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, dan anugerahnya yang besar. Amin. Praise God. Saudara, cuaca hari-hari ini ya sudah tidak menentu ya. Kita diperhadapkan dengan cuaca yang kurang begitu baik ya, maksudnya cuaca yang cukup menakutkan ya. Tetapi Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Amin. Karena walaupun bagaimana, Tuhan tidak akan membiarkan kita bergumul sendiri atau menghadapi segala situasinya sendiri. Tuhan akan terus menyertai kita dan menolong kita dan memberikan kita jalan keluar. Amin. Praise God. Haleluya. Hari ini kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur, ini Mazmur Daud. Kitab Mazmur pasal yang pertama. Kitab Mazmur pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Jadi kitab Mazmur, kalau saudara mau buka sama-sama, mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Dan kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Jadi kita buka sama-sama kitab Mazmur pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Dan kita mau memberikan Tuhan waktu dan kesempatan untuk mengajar kita. Ya, karena Tuhan adalah guru yang benar, Dia pengajar yang benar, Dia gembala yang agung. Dia yang akan mengajar kita kepada seluruh kebenaran itu. Amin. Puji Tuhan. Praise God. Yuk kita bacakan dari ayatnya yang pertama. Silakan dibaca. Puji Tuhan. Mazmur 1 ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, kita membacakan lagi dari ayatnya yang pertama. Ayat 3. Oh, ayat 3 terus. Ia seperti pohon yang ditanam di tempat aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Amin. Nah, kita membacakan lagi dari ayatnya yang pertama. Ayat pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ini Mazmur Daud ya, Raja Daud yang sedang dia menulis kitab ini di saat dia penyertaan Tuhan itu ada terus bersama dengan dia. Nah, kita mau bacakan lagi ayat yang pertama.
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, ini Raja Daud. Ya, Mazmur Daud, Raja Daud yang sedang berkata-kata ya lewat kebenaran firman-Nya, lewat kitab Mazmur pasal yang pertama. Lalu yang tidak berjalan di jalan orang berdosa, yang tidak berjalan di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Artinya di dalam ayat yang pertama ya, kita mau bacakan lagi. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi ini dikatakan, firman Tuhan katakan, ya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Artinya berbahagialah kita, saudara dan saya, di saat kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi kalau ada orang-orang fasik atau orang-orang yang tidak benar mau memberikan kita nasihat atau satu pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan kita ikuti, jangan kita dengarkan. Artinya kita harus menjauhi ya nasihat orang fasik. Di sini dikatakan, firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang tidak bacakan lagi, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, jadi sudah jelas firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, orang fasik itu orang-orang yang tahu kebenaran tetapi mereka tidak memperdulikan ya kebenaran itu. Mereka orang yang tahu firman Tuhan, mereka itu tahu maksudnya, mereka tahu Taurat Tuhan, mereka tahu firman Tuhan, mereka tahu kebenaran firman Tuhan, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Artinya mereka tidak memperdulikan kebenaran firman Tuhan itu. Inilah orang-orang fasik, karena mereka lebih suka menuruti pikiran mereka, kata hati mereka ya. Mereka lebih suka mengikuti apa yang mereka suka, apa yang mereka inginkan. Inilah orang-orang fasik. Oleh sebab itu kita tidak boleh ya mendengarkan nasihat orang fasik. Artinya dikatakan berbahagia, artinya kita diberkati ya di saat kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berbahagialah itu artinya juga bisa diartikan dengan diberkati. Berbahagialah, diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Karena Tuhan mau kita tetap berjalan di dalam kebenaran-Nya. Tuhan mau kita tetap berjalan di dalam kebenaran firman-Nya. Oleh sebab itu dikatakan di dalam firman Tuhan ya, berbahagialah, diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik ya. Jangan sampai kita maksudnya mendengarkan apa yang mereka ajarkan tentang yang tidak benar ya. Oleh sebab itu kita harus tetap memperhatikan ya kebenaran firman Tuhan agar kita boleh mengerti dengan benar dan memahami dengan benar. Nah, kita teruskan lagi. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Jadi tadi dikatakan di mana berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Lalu dikatakan dan tidak berdiri di jalan orang berdosa. Artinya kita juga tidak boleh ya maksudnya berdiri di tempat orang berdosa. Artinya orang-orang yang masih mau hidup dalam dosa. Artinya mereka tidak mau keluar dari dosa-dosa yang mereka hidupi ya. Artinya mereka itu harus keluar dari dosa-dosa itu, tetapi mereka tidak mau. Mereka lebih suka dosa, mereka lebih memilih hidup dalam dosa. Oleh sebab itu, dan kita juga tidak boleh ya berdiri di jalan orang berdosa. Karena firman Tuhan sudah ajarkan kepada kita lewat kitab Mazmur pasal yang pertama, di mana kita juga tidak boleh berdiri di jalan orang berdosa. Lalu dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Cemooh itu artinya orang-orang yang suka berkumpul tetapi
berbicara yang tidak baik. Artinya mereka suka berkumpul dan membicarakan hal-hal yang akan membawa kejatuhan ya bagi kita, dan hal-hal yang jahat. Artinya mereka suka bercerita dongeng, bercerita hal-hal yang akan menyakiti orang ya, menjatuhkan orang, menjahati orang. Artinya seperti dengan satu contoh seperti orang-orang yang suka bergosip, orang-orang yang sukanya cuma gosip, suka cerita jelek tentang orang lain, suka mencerita kejahatan orang lain, tetapi mereka sendiri tidak melihat kejahatan mereka. Ya, jadi inilah kumpulan pencemooh. Oleh sebab itu kita juga tidak boleh ya berkumpul dengan orang-orang pencemooh, dilarang oleh firman Tuhan ya. Ini ada firman Tuhan yang sudah ajarkan kepada kita, dan jangan berkumpul dengan orang-orang pencemooh, yaitu orang-orang yang sukanya kejahatan, sukanya gosip, sukanya tuh hanya jahatin orang ya, bully orang, sakitin orang ya. Mereka tidak suka orang hidup dalam damai, mereka hanya mau mengacaukan. Inilah orang-orang pencemooh. Jangan kita berkumpul dengan mereka, bergaul dengan mereka pencemooh ya, orang-orang grup-grup pencemooh. Lalu kita lanjutkan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan ya. Jadi di ayat yang kedua dikatakan tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Taurat Tuhan itu bicara firman Tuhan. Jadi yang kesukaannya yaitu Taurat Tuhan, yaitu firman Tuhan. Jadi kita diajarkan untuk menyukai ya, artinya menyukai Taurat Tuhan, menyukai firman Tuhan, merenungkannya ya, merenungkan artinya menyukai dan menikmati Taurat Tuhan, menikmati firman Tuhan dan menyukai. Oleh sebab itu firman Tuhan ajarkan kepada kita di mana kita harus menyukai ya Taurat Tuhan, firman Tuhan. Kita justru lebih orang-orang yang menyukai firman Tuhan dan Taurat Tuhan itulah yang Tuhan kehendaki, itulah yang Tuhan sukai untuk kita menjadi orang-orang seperti itu. Kita tidak boleh berkumpul dengan pencemooh, kita tidak boleh duduk di jalan orang berdosa, kita tidak boleh berjalan menurut nasihat orang fasik ya, tadi dikatakan di ayat yang pertama. Lalu di ayat yang kedua dikatakan justru yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Jadi Tuhan mau kesukaan kita itu Taurat Tuhan. Tuhan mau orang-orang yang menyukai Taurat Tuhan, yang menyukai firman Tuhan ya. Dikatakan yang kesukaannya Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam ya. Jadi di ayat yang kedua dikatakan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Jadi inilah yang dikehendaki Tuhan. Kita harus menjadi orang-orang yang diajarkan di dalam ayat yang kedua ya. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi di ayat yang kedua firman Tuhan ajarkan kita harus menjadi orang-orang seperti yang ada di ayat yang kedua ya. Merenungkan kesukaannya itu hanya merenungkan firman Tuhan, Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Jadi karena apa Tuhan mau kita menjalankan semua yang di dalam ayat yang kedua? Karena Tuhan mau kita itu, pikiran kita, hati kita itu dipenuhi dengan firman Tuhan ya. Hati dan pikiran kita itu penuh dengan firman Tuhan. Jadi tidak ada lagi hal-hal yang lain yang masuk ke dalam hati dan pikiran kita, tetapi hanya Taurat Tuhan, hanya firman Tuhan yang memenuhi hati dan pikiran kita. Itulah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan di ayat yang kedua ya. Tuhan mau hati dan pikiran kita dipenuhi oleh Taurat Tuhan, oleh firman Tuhan, agar hidup kita itu boleh berkenan kepada Allah, hidup kita itu boleh menyenangkan Tuhan ya. Itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan.
yang mana kita harus menjadi orang-orang yang ada di ayat yang kedua, yang kesukaannya yaitu Taurat Tuhan, firman Tuhan ya, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, nah kita teruskan lagi ke ayat yang ketiga. Ayat 3, ia seperti pohon. Ia seperti pohon dikatakan. Yang ditanam di tepi aliran air. Yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Yang menghasilkan buah pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, jadi di ayat yang ketiga kita mau bacakan lagi. Ia seperti pohon. Ia seperti pohon. Jadi ini orang-orang di ayat yang kedua tadi dikatakan orang-orang yang hanya kesukaannya itu Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam, mereka itu akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Yang ditanam di tepi aliran sungai. Aliran air yang ditanam di tepi aliran air. Yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi ini orang-orang yang di ayat yang kedua tadi akan menjadi seperti di ayat yang ketiga ya, karena mereka menyukai firman Tuhan, mereka merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, mereka akan menjadi seperti pohon yang ditanam di, bacakan lagi, tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Yang menghasilkan buah pada musimnya. Jadi orang-orang ini akan menghasilkan buah pada musimnya ya. Ini pohon diumpamakan oleh Tuhan ya, diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan berbuah dan menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan menghasilkan buah pada musimnya. Lalu dan yang tidak layu daunnya. Dan yang tidak layu daunnya. Jadi menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Artinya daunnya tidak akan layu. Ya, biasanya kita kalau lihat pohon itu ya, lihat daunnya kok sepertinya layu seperti sayur ya. Kita beli sayur tuh, sayur itu kok layu ya gitu daunnya. Nah, kita itu orang-orang yang seperti ini, yang kesukaannya firman Tuhan, itu akan seperti ini dikatakannya daunnya tidak layu. Lalu apa saja yang diperbuatnya berhasil. Lalu apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi apapun yang kita buat, apapun yang kita lakukan, kita buat artinya di hadapan Tuhan itu akan berhasil ya. Jadi apa yang kita tanam seperti ya diumpamakan, apa yang kita tanam, apa yang kita sedang lakukan ya, kita buat itu akan berhasil. Artinya Tuhan akan membuat menjadi berhasil oleh karena kita itu menyukai firman Tuhan. Kita semua itu suka merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Jadi kita bertumbuh seperti dikatakan tadi di ayat yang ketiga, kita bertumbuh seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air ya, dan berbuah pada musimnya, lalu daunnya tidak pernah layu, dan apapun yang kita lakukan berhasil ya. Jadi sudah jelas kebenaran firman Tuhan dikatakan pada hari ini ya, di mana kita harus menjadi orang-orang yang kesukaannya yaitu Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Maka kita akan menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh dewasa dan berbuah-buah di dalam Tuhan ya. Dan apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan pasti berhasil, karena Tuhan yang membuat semua itu berhasil ya. Artinya Tuhan melihat kita berbuah, kita bertumbuh, berbuah dewasa ya di dalam roh dan kebenaran di dalam Tuhan, maka Tuhan akan membuat segala sesuatu yang kita lakukan itu berhasil. Artinya Tuhan memberikan pertumbuhan itu ya. Tuhan memberikan pertumbuhan. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang menyukai firman Tuhan, orang-orang yang hanya maunya firman Tuhan, orang-orang yang mencintai firman Tuhan, menjadi orang-orang yang menyukai firman Tuhan dan mencintai firman Tuhan
Karena firman Tuhan itu yang menjadi penuntun kita. Firman Tuhan itu yang menjadi penolong kita, yang membawa kita kepada seluruh kebenaran itu. Firman Tuhan itu yang menegur kita, memimpin kita, membimbing kita, dan menolong kita. Oleh sebab itu kita harus menjadi orang-orang yang mencintai firman Tuhan dan menyukai firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, agar kita boleh menjadi orang-orang yang bertumbuh, ya, bertumbuh Tuhan katakan, dan berbuah, ya, dan kita tidak akan pernah layu karena kita daunnya itu menjadi segar. Artinya kita itu akan bertumbuh dewasa, berbuah di dalam roh dan kebenaran. Jadi kita akan menjadi orang-orang yang layak di hadapan Tuhan, menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan dan setia kepada Tuhan sampai Ia kembali, sampai pada waktunya, sampai Tuhan kembali, ya. Oleh sebab itu saudara dan saya harus terus mencintai firman Tuhan. Kita harus tetap terus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Karena firman Tuhan katakan di ayat yang kedua tadi, ya, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Jadi saudara dan saya harus tetap berjalan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus tetap, ya, menjadi orang-orang yang maunya hanya firman Tuhan, kesukaannya hanya firman Tuhan, ya, dan mau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Jadi siang dan malam itu kita ingat terus firman Tuhan, karena firman Tuhan itu ada di dalam hati dan pikiran kita, ada di dalam otak kita, ya. Artinya firman Tuhan itu bertumbuh di dalam hati dan pikiran kita, ya. Dia tinggal diam di dalam hati dan pikiran kita, karena firman Tuhan itu yang akan menjadi penuntun kita, yang akan menuntun kita, menegur kita, mengajar kita, memimpin kita, membimbing kita, dan menolong kita. Dan firman Tuhan itu yang akan terus membawa kita kepada seluruh kebenaran itu. Itulah firman Tuhan yang ajaib, ya, firman Tuhan yang dahsyat, firman Tuhan yang luar biasa. Karena firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Tuhan itulah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Jadi kita harus tetap berjalan bersama Tuhan, bersama firman-Nya, ya, dan menyukai firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, mencintai firman Tuhan, ya, mentaati firman Tuhan, menuruti firman Tuhan, dan menuruti perintah-perintah firman Tuhan. Itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Ya, jangan kita berjalan menurut nasihat orang fasik, jangan kita berdiri di jalan orang berdosa, jangan kita duduk di tempat pencemooh. Artinya jangan kita bergaul dan duduk dengan grup-grup pencemooh, yaitu mereka yang hanya kesukaannya kejahatan, ya, kenajisan, kekotoran, itulah pencemooh, ya. Dan Tuhan katakan orang-orang fasik itu mereka tahu kebenaran tetapi mereka tidak memperdulikan kebenaran itu, ya. Jadi saudara, dan duduk, jangan berjalan di jalan orang berdosa. Artinya karena orang berdosa itu mereka tidak mau bertobat. Ada orang berdosa yang mau bertobat, ada juga orang berdosa yang tidak mau bertobat. Mereka hanya mau hidup di dalam dosa terus-menerus dan menikmati dosa itu sampai Tuhan kembali, karena mereka merasa mereka hidup dalam dosa itu adalah satu kebebasan bagi mereka untuk menjalani hidup mereka, padahal mereka tidak tahu mereka akan binasa di saat mereka hidup di dalam dosa dan tidak bertobat. Mereka pasti binasa, ya. Itulah yang Tuhan mau, kita harus datang kembali dan bertobat dan menerima keselamatan, karena Tuhan tidak mau ada manusia yang binasa. Tuhan tidak mau, itu sudah menjadi rencana Tuhan. Dia tidak mau ada manusia yang binasa. Yang memilih kebinasaan itu adalah manusia sendiri, bukan Tuhan.
Tuhan tidak mau, Tuhan tidak kehendaki ada manusia binasa, tetapi manusia yang sudah memilih sendiri untuk menjadi binasa, karena Tuhan memberikan free will, artinya Tuhan memberikan kebebasan untuk memilih dan mereka salah memilih. Ya, mereka harusnya memilih yang terbaik, memilih kehidupan bukan kematian di dalam dosa. Ya, karena kita sudah terpisah dari Allah karena dosa. Oleh sebab itu Tuhan mau kita kembali dan bertobat, agar kita semua boleh bersama-sama lagi dengan Tuhan, menerima keselamatan yang kekal dan hidup bersama Tuhan di surga yang mulia. Amin, puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati saudara dan saya, dan sama-sama kita belajar, sama-sama kita dituntun, sama-sama kita ditegur oleh kebenaran firman Tuhan, karena kita sendiri masing-masing harus mengoreksi diri di hadapan Tuhan, ya, atas perbuatan kita, atas sikap kita, atas tindakan kita, dan juga atas segala kehidupan kita. Kita harus mengoreksi diri di hadapan Tuhan, dan Tuhan yang akan mengoreksi kita, menyadarkan kita dari segala kesombongan kita, dari segala keangkuhan kita, dari segala dosa-dosa kita dan kejahatan kita. Jadi hiduplah sesuai kehendak Tuhan, hiduplah menurut firman Tuhan, karena itulah yang sudah dikehendaki firman Tuhan dan sudah dikehendaki oleh Bapa di surga. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini, dan Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan yang sudah mengajar kami Bapa pada hari ini. Terima kasih Bapa, meteraikanlah kebenaran firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami, agar kami boleh menjadi orang-orang yang dikehendaki Tuhan, seperti orang-orang yang di dalam kitab Mazmur pasal yang pertama di ayat yang kedua dan ketiga. Tuhan katakan di dalam firman-Mu kita harus menjadi orang-orang seperti itu, agar hidup kita boleh berkenan kepada Tuhan. Meteraikanlah Bapa firman itu, agar firman boleh membawa, menuntun kita, membawa kita kepada seluruh kebenaran itu, dan membawa kita menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap pokok doa kami mau serahkan setiap keluarga-keluarga yang belum diselamatkan. Biarlah tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa, yang akan membawa mereka kembali dan menolong mereka dan menyelamatkan mereka. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan Bapa setiap Bapa pergumulan kami Bapa. Biarlah Tuhan yang menolong kami, Tuhan berikan kami jalan keluar, dan Tuhan terus pimpin setiap langkah kami agar kami boleh berjalan menurut kehendak-Mu. Terima kasih untuk setiap Bapa pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau serahkan Bapa seluruh hidup kami hanya di dalam tangan-Mu, dan dalam tangan Tuhan yang terus menyertai kami dan menolong kami. Kami mau serahkan semua hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama, nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Praise God. Kita sudah sampai kepada kebaktian mission, kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Puji Tuhan, praise God. Dan kita akan angkat pujian Dancing's My Soul. Dancing's my soul, my Savior gone to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior gone to
memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, how great Thou art, how great Thou art. How great Thou art, how great Thou art. You are so great, you are so great. How great Thou art. You are so great, Lord. Thank you, thank you, thank you. How great Thou art. You are so great. We praise You, Lord. We give You all the praise. We give You all the glory. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. 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 Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Have a blessed Sunday. Amin. Amin. Amin.